Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192331102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemeriksaan pajak. Yang pertama ada latar belakang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self-assessment. Sistem merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Tetapi, sebagai salah satu bentuk penegakan hukum, perpajakan menjadi tolak belakang jika yang terjadi sekarang mengidentifikasi bahwa proses pemeriksaan pajak sebelumnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi. Dengan adanya aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas. Yang kedua, definisi pemeriksaan pajak. Ketentuan tentang pemeriksaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dibuka beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU KUP. Selanjutnya, mengacu pada pasal 1 angka 25 UU KUP. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undang perpajakan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk pengujian kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undang perpajakan. Adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 18/2021. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP. Yang kedua, terdapat dalam konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar. Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan pajak. Berdasarkan jenis dan periode pencatatan, ruang lingkup pemeriksaan pajak memiliki cakupan objek pemeriksaan antara lain. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada satu jenis pajak, yang kedua beberapa jenis pajak, dan yang ketiga seluruh jenis pajak. Yang kedua berdasarkan periode pencatatannya. Yang pertama ada suatu masa pajak, yang kedua beberapa masa pajak, yang ketiga bagian tahun pajak, dan yang keempat tahun pajak. Selanjutnya poin kelima tentang kriteria pemeriksaan pajak. Kriteria pemeriksaan pajak terbagi atas pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Antara lain, menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB restitusi. Yang kedua, menyampaikan SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan LB tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPN LB kompensasi. Yang keempat, sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, menyampaikan SPT rugi. Selanjutnya, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pajak khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus dilakukan dengan mengacu pada beberapa ketentuan seperti yang pertama ada berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP atau data internal. Yang kedua, ruang lingkupnya dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak. Yang ketiga, pemeriksaannya menggunakan pemeriksaan lapangan. Yang poin keenam, jenis pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan pajak terbagi atas dua, yaitu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor adalah yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor terkait
dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat pengadilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan terkait atas yang pertama, pemeriksaan lapangan diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya. Yang kedua, terdapat konfirmasi atau permintaan data. Dan yang ketiga, ruang lingkup. Selanjutnya, poin ke-7 tentang jangka waktu pengujian. Pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 6 bulan. Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak. Dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang disampaikan kepada wajib pajak. Apabila pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 4 bulan. Jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Sesuai dengan pasal 16, 17 ayat 1 PMK 18 2015 dan PMK 18 2021. Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan dan kantor tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Selanjutnya, poin ke-8 tentang standar pemeriksaan. Sesuai dengan pasal 7 PMK 17/2013, JO PMK 18/2021. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pemeriksaan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis. Yang kedua, menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama. Dan yang ketiga adalah jujur dan bersih. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan tentang dasar-dasar pemeriksaan pajak. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.